Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Akhi dan ukhti fillah, alhamdulillah minggu ini kita bertemu lagi tentunya di podcast kita tercinta, podcast Al-Jannah bersama meraih surga. Insyaallah ya. Insyaallah. Sama kita meraih surga ya. Amin. Nah, Aisyah gimana nih kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ini kita bahas apa ya hari ini, Aisyah? Kali ini kita akan ngebahas tentang syarat menjadi saksi dalam pernikahan. Saksi nikah ya. Jadi emang kemarin udah wali nikah, Ya. terus kita ngebahas tentang bagaimana lamaran, membatalkannya. Nah ini masuk di step bagaimana menjadi syarat, bagaimana supaya kita bisa jadi saksi dalam nikah gitu. Apa aja sih syaratnya gitu. Jadi emang bisa saksinya tuh anak-anak atau dan lain sebagainya gitu. Nanti kita akan ngebahas secara detail di podcast Al-Jannah. Tentunya bersama Ustadz nanti ya dari tim dakwah Wong Solo Group banget. juga. Oke, tapi sebelum memulai, marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara Solihin, pimpinan Super Geprek Jambi. Kepada saudara kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbuna nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul azim. Jazakallah khair kepada saudara Solihin. Insyaallah pembacaan Al-Quran yang dibacakan akan menambahkan keberkahan pada acara kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, Aisyah, seperti biasa, sebelum kita panggil ustadznya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi
emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat 2 varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Nah, itu tadi produk dari Makanku Ready Meal. Makanan sehat, siap saji, masa kini. Jadi, insya Allah higienis ya, pembuatannya juga steril, bahan yang digunakan juga berkualitas. Dan pastinya insya Allah halal, ya. Dan Halal emang itu cita rasanya itu selalu yang Nusantara ya, ya, insya Allah. alhamdulillah. Jadi mungkin nggak perlu takut nih. Oh, aku kan kurang cocok makan ini. Ada kok misalnya ada ayam balado. Fleset ya. Ada ayam balado ya kan, bagi yang nggak suka manis ada ayam balado. Bagi yang suka manis ayam mungkin balado, ada gudeg, yang lain nih kan. bener. Ada bubur-buburnya juga gitu loh. Jadi emang semua menu insya Allah Iya, kita insya ada. Allah ya, kita upayakan ya biar bisa masuk ke semua cita rasa ya. Jadi kalau mau beli di mana nih? Ini di www.makanku.co.id atau ada juga di Shopee, Bukalapak dan Tokopedia-nya Makanku Oke, Ready Meal. aman sip. Jadi emang udah bisa Mantap. diorder, Iya, bisa benar. makan di mana aja. Cara pembuatannya juga gampang. Insya Allah. Insya Allah. Nah, penasaran nih siapa aja sih sebenarnya yang bisa jadi saksi nikah ya Sia Bener ya? banget. Nah, kali ini kita akan ditemenin oleh Ustadz Bilal. Beliau tim dakwah wilayah Jawa Jawa Barat. Barat. Benar. Kemarin kita udah ngebahas apa ya sama Ustadz Bilal? Apa ya, banyak ya, nanti kita tanya banyak aja ya, sama nanti kita Ustadz. Soalnya udah lupa juga Iya, banyak banget ya. benar. Iya. Waduh. Kepada Ustadz Bilal boleh nih kita Ya. persilahkan masuk. Ustadz Bilal udah bisa nih masuk ke kursi panas. Kayaknya kalau yang masuk sini kursinya panas ya. Atau Coba kita bawahnya? tanya dulu, panas nggak Ustadz? Dingin. Udah ada Oh iya dingin ya, AC-nya ada soalnya. Iya, alhamdulillah. Oke, aman San? Ya, amin. Gas? Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih hari ini. Insya Allah, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan. Ustadz, kemarin kita bahas materi apa ya yang terakhir ya? Yang terakhir ya. Ustadznya juga lupa. Lupa ya? Enggak, ini tentang mencari aib pasangan. Oh iya, benar. Membuka. Berarti emang nggak boleh ya kemarin. Kita review sedikit Menggali-gali ya. aib pasangan masa lalu ya. Masa lalu, masa yang akan datang, ya kan. Jadi nggak boleh dicari-cari aibnya itu. Terus sekarang kita bahas tentang Saksi. Menjadi saksi syarat nikah. menjadi saksi. Nah, gimana tuh Ustadz? Oh, saksinya. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni disebutkan bahwa la nikaha illa bi wali wa syahidil adli. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Jadi pernikahan akan sah jika ada wali dan 2 orang saksi. Nah, kemarin juga kita sudah membahaskan dari Ustadz yang lalu bahwa ada rukun-rukun nikah ya, diantaranya saksi. Dan saksi ini tidak bisa sendiri tapi harus berdua. Nah, harus berdua. Ini termasuk rukun dari pernikahan. Artinya kalau satu saja tidak ada kan runtuhlah pernikahan tersebut. Fondasinya ya. Ya, masih ingat kan? Apa rukun nikah? Apa saja? Yang kemarin wali, Iya, pengantinnya wali, dulu. Ya, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, atau saksi, kemudian ijab kabul. Nah, ini Masih ingat kita ya, alhamdulillah. Deg-degan juga kalau ditanya. Serasa baru kemarin ya. saksi ini kan hubungannya dengan nanti ijab kabul. Dia menyaksikan pada peristiwa ijab kabul. Ya semua sebenarnya semuanya. Semuanya dia lihat nih ketika terjadi pernikahan, saksi ini ya yang menyaksikan, yang bertanggung jawab nanti untuk menyaksikan pengesahannya. Jadi tidak boleh nanti. Biasanya kan kalau di kita
saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian. Yang sahnya itu yang dari belakang. Sah gitu ya. Itu Semangat duluan ya Mbak. padahal dia tidak mendengar. Syarat saksi itu dia harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri dan mendengar. Jadi orang yang benar-benar memahami ijab kabulnya, kemudian paham siapa yang hadir, Bahasanya jelas gitu ya Ustaz. ya, dan sampai nanti salah nama, kan orang-orang belum tentu kenal ini disebutkan siapa bin siapa, ternyata yang hadir siapa. Iya benar. Nah, biasanya saksi diambil dari perwakilan keluarga. Itu keluarganya keluarga perempuan atau laki-laki Ustaz? Ya boleh salah satu, misalnya dari keluarga laki-laki mana, dari keluarga perempuan mana. Kalau dari orang lain boleh Ustaz? Boleh juga. Oh, berarti yang penting saksi gitu. Ya, tapi ada beberapa syarat nih. Ini yang paling penting. Ya, syaratnya ada 6. Yang pertama dalam kitab dari Abu Suja disebutkan yang pertama Islam. Nah, karena kita kan pernikahan Islam. orang Islam. Jadi pertama Islam, sesama orang Islam. Yang kedua ini zakarun, laki-laki. Iya, oh, berarti perempuan nggak bisa ya Ustaz? Nggak bisa, laki-laki. Tapi kecuali disebutkan yaitu salah satu syaratnya laki-laki. Kalau nggak ada laki-laki ya orang lain di keluarganya. Misalnya di keluarga ya laki-laki. Yang ketiga balik. Yang keempat ini aklun, berakal. Yang kelima kemudian merdeka, hurriyatun. Kemudian yang terakhir adalah adil atau adil. Nah, ini yang paling penting adilnya. Nah, pertama Islam ya harus jelas nih saksi ini orang yang benar nggak agamanya Islam. Kalau orang lain misalnya jangan sampai kita mentang-mentang dia pejabat atau orang terkenal tokoh ternyata bukan beragama Islam kita minta jadi saksi. Nah, itu tidak sah menurut para ulama. Kemudian yang kedua balik ini dilihat dari dewasa atau tidak. Nah, kalau laki-laki kan ditandai dengan mimpi ya. Kalau perempuan dengan haid. Ya, ini laki-lakinya sudah enggak kamu balik. Berarti anak kecil nggak bisa ya Ustaz? Anak kecil nggak bisa walaupun anak kecilnya sudah tamyiz atau muwawij, sudah bisa membedakan mana baik dan buruk kan ada anak kecil. Tapi kalau dia belum balik ya nggak bisa. Ya seperti para ulama dulu ya Imam Syafi'i misal, kemudian imam-imam besar yang lain ketika masih kecil saja pemahamannya sudah luar biasa, sudah hafal Quran, hafal hadis, bahkan dimintai fatwa. Pernah ini ada yang lucu nih. Suatu ketika Imam Syafi'i itu kan umurnya belum balik ya. Pas bulan puasa dia makan. Ditanya sama orang, ini kok ulama besar memberi fatwa kok bulan puasa enggak saum gitu. Ditanya, kenapa Anda tidak saum? Saya kan belum balik. Iya, ya pula. Dia belum balik tapi ya pemahaman keilmuannya sudah luar biasa. Nah, jadi balik itu ya benar-benar dilihat benar nggak kamu ya sudah. Ya, dilihat kalau dia sudah nikah berarti pasti sudah balik kan? Ya cari yang sudah dewasa. Kemudian yang ketiga aklun, berakal. Berakal artinya ya akalnya itu normal, bisa membedakan mana sesuai dengan logika. Logikanya jalan. Dia tidak gila. Gilanya mau gila selamanya atau kadang-kadang gila. Ada kan orang yang kadang-kadang gila. Atau sering kesurupan. Gitu. Jangan sampai kan lagi jadi saksi tiba-tiba jadi macan. Itu nggak boleh itu. Harus Kasihan mantannya. kabur. Kemudian apa? Merdeka. Merdeka. Merdeka ini kayak budak gitu ya? Ya, tidak bisa dia jadi seorang hamba jadi saksi. Pas lagi bayangkan pas dia lagi jadi saksi tiba-tiba tuannya manggil kan kejar. Sini. Ya harus datang ya Ustaz. Iya. Kemudian yang Kasihan mantannya lagi nggak jadi. yang terakhir adil. Adil ini bisa jujur, kemudian tidak memihak ya jujur, kemudian adil menempatkan suatu pada tempatnya. Para ulama kemudian ada yang ya membahasnya bahwa adil itu tidak terbukti melaksanakan dosa-dosa besar. Dia terbukti berzina misal atau pernah membunuh ya jangan. Atau dia pernah menuduh orang lain berzina menjadi saksi palsu itu nggak bisa. Nah, atau ya dia punya motif tersendiri. Misal yang jadi saksi mantannya. Saya terima Itu nikahnya. kayaknya nggak bisa Ustaz. Itu nggak akan adil itu Ustaz. Mohon maaf. Saya terima nikahnya Fulana. Sah gak? Tidak. Nggak sah. Tidak. Kenapa nggak sah? Ya iyalah orang harusnya aku di situ kok. Kayak lagu Armada. Harus. Oh iya, hafal ya Bun. Lalu berapa kali misal pas ijab qabul itu yang berhak menentukan sah atau tidaknya itu 2 orang saksi itu. Makanya penghulu
biasanya mudin ya. Itu nanya sah, itu nanya ke saksi bukan ke orang yang hadir yang lain. Saksi yang ngomong sah gitu. Ini di belakang sah, kalau enggak kameramennya sah, nggak bisa. Saksinya jadi bingung kan, padahal tadi belum tuh, gimana nih ya? Kayaknya masih bahasanya kurang pas nih, ulangi lagi gitu. Enggak apa-apa nanti diulang dan tidak ada batasan. Gitu. Berarti nggak ada batasan ya Ustaz? Nggak ada Kadang kan batasan. ada yang salah sampai 3 kali itu harus ya besok kayaknya udah aduh. Ya itu karena kecapean atau penghulunya ada acara lain. Oh iya juga. Bukan karena emang Berarti ada syariatnya gitu loh. berarti nggak ada ketentuan kalau misalkan lebih dari 3 kali itu nggak boleh, udah harus dibatalin atau diundur gimana gitu Ustaz? Itu nakut-nakutin aja biasanya. Iya. Kadang kan Selamat ada ya, Pak, selamat ya. Jadi mau 10 kali ngulang juga nggak apa-apa. Yang penting pas ya namanya, jangan salah nama. Mohon Yang maaf. penting ucapan lafal akadnya itu ya memang sempurna insyaallah ya. Iya, ya semuanya. Jadi saksi menyaksikan. Soalnya nanti selain di dunia pertanggungjawabannya nanti sampai di akhirat. Dan saksi juga nanti sebagai pelindung kan. Artinya dia yang saya saksinya. Misal ada laki-laki perempuan jalan berdua. Ada orang itu bukan mahram kok jalan berdua. Saya sudah menikah, mana saksinya? Nah ini tugasnya. Atau misal ada laki-lakinya kurang ajar misal. Sudah nikah dia kabur tidak mau mengakui bahwa itu istrinya, anaknya. benar-benar. Kamu bukan istri saya, ada saksinya saya yang menyaksikan. Nah, kalau sekarang kan selain saksi hidup itu manusia ya dibantu dengan saksi-saksi lain, tapi tetap menurut syariat ya harus sosial, manusia. Sekarang bisa direkam segala macam kan, bisa jadi bukti. Tapi yang lebih penting ini manusia yang memang kriteria 6-nya itu dapat, kemudian dia yang bertanggung jawab nanti. Nah ini pentingnya saksi. Nah Ustadz, selain itu Ustadz, apakah ada orang yang memang nggak bisa nih jadi saksi nikah? Tentunya di luar yang 6 tadi itu ya Ustadz ya. Ada nggak Ustadz? Ada, misal dia punya 6 kriteria, tapi kok nggak bisa jadi saksi. Bukan mantan ya, mantan kalau adil boleh. Ya ini walinya. Ya, jadi dia tidak boleh rangkap jabatan istilahnya. Ya dia kalau jadi wali kan statusnya jelas wali, tapi wali kadang mewakilkan. Udah saya gugup, saya nggak bisa. Saya saking bahagianya atau terharunya nggak bisa ini ngomong, yaudah diwakilkan ke Tuan bisa Kadi. ya Tuan Kadi atau siapapun Dan yang dia menjadi tunjuk misalnya. saksinya. Nggak bisa. Kemudian nggak bisa. Oh gitu, berarti itu nggak boleh ya Ustaz? Nggak boleh. Walaupun sudah dipindahkan perwaliannya ya? Ya. Oh. Ya apalagi dia yang jadi wali kan. Sudah pindahkan bukan dia statusnya wali yang mewakilkan. Nah, kecuali misal ayahnya sudah meninggal, si gadisnya itu atau istri yang mau menikah itu, bukan istri apa? Wanita yang mau menikah punya kakak laki-laki 3 misal, atau kakak adiknya laki-laki ada 3 atau 4 misal, 1 jadi wali, dua nah saksi. yang lain boleh. Itu jadi saksi boleh. Yang penting nggak boleh rangkap jabatan ya. Ya, Mohon maaf ya, ini sakral jadi nggak boleh rangkap-rangkap. termasuk tadi bapaknya ada, kemudian ada saudara tunggal, ya itu jangan saudara tunggal juga. Ya bapaknya sudah meninggal, saudara tunggalnya itu Dia mau jadi wali juga, pastinya wali ya kan? iya. Gantiin. Dia mau jadi wali atau mewakilkan, ya tidak bisa. Kalau misalnya pilih bisa tak? Oh nggak bisa juga ya, harus diwalikan juga ya? Ya enggak, dia kan statusnya wali mewakilkan kan. Oh iya Tapi dia nggak bisa juga menjadi saksi Ya, gitu ya. nggak bisa. Berarti dia menjadi penonton aja, mendoakan ya. Semoga akadnya lancar gitu. Jadi Kalau misalnya dari pihak laki-laki Ustaz bisa ya? boleh Boleh ya wali? siapapun, asal tadi ketentuannya. 6 tadi ya. Ya biasanya kan kalau di acara pernikahan mungkin masih ingat ini dari pihak laki-laki mana saksinya, pihak Biasanya perempuan gitu, mana. soalnya satu-satu gitu, nggak dua-dua dari perempuan kan? Iya, biar adil kan, biar seimbang nanti. Benar-benar. Kalau laki-laki nanti dia bisa kompak misal, udah nanti kalau ada yang nanya enggak kan ini. Berat, mohon maaf, udah terpampangnya tadi di media sosial, udah langsung ganti profil ya. Biar langsung dia ada buktinya. Oke, saya sudah nikah. Gitu. Iya benar. Kemudian ya hikmahnya selain tadi ya, dia bisa menolong pelindung bagi anaknya, istrinya di peristiwa-peristiwa besar. Ya, dalam agama kita misal ada pencuri dituduh kamu mencuri, siapa saksinya? Bahkan dalam perzinahan itu ya harus 4 orang saksi kan. Ya, benar. Dan benar-benar harus menyaksikan. Lebih berat kalau itu. Kalau ini kan benar-benar menyaksikan, dilihat Emang dia kata-katanya. datang ya kan Ustaz di situ. Ya, dan harus paham gitu, paham
ijab kabul itu seperti apa. Berarti kalau misalnya gini nggak bisa ya Ustaz? Misalnya kan akad nikahnya pakai bahasa Arab nih, terus saksinya nggak paham bahasa Arab. Nah, jangan juga. Nggak bisa ya Ustaz? Berarti Bisa. emang harus saksinya yang paham bahasa gitu ya. Iya. Kalau memang mau pakai bahasa Arab ya minimal saksinya yang paham bahasa Arab, jangan yang diambil pahamnya bahasa Batak, bahasa Jawa. Ijab gitu kabulnya ya, bahasa Ustaz. Batak, dia orang Jawa. Iya benar. Ngomong apa ini? benar. Jangan Nggak- juga. nggak pas ya Ustaz. Ya dia mendengar, paham, kemudian dia menyaksikan. Nggak boleh juga orang buta misal. Walaupun cuma mendengarkan ya Iya, Ustaz. nggak bisa. Dia harus melihat, yang menyaksikan itu melihat dan mendengar secara langsung. Setiap katanya harus diperhatikan dan dia harus paham nih. Oh ini sesuai dengan syariat, ijab kabulnya benar nih. Dia mengatakan sah. Kalau salah ya udah salah, nggak sah. Nggak usah ulangi lagi. Kalau nanya misalnya kenapa nggak sah? Kamu kan ada kita pernah lihat di itu. Saya terima nikahnya buru-buru. Iya. Kadang Sah, nggak jelas Ustaz. Pas ngomong namanya saya terima nikahnya Fulan binti Fulan sah gitu tunai gitu ya Itu kan. gimana Ustaz ya? Nggak Maksudnya sah. Ya diulang aja. terus misalnya nih Ustaz, misalnya nggak diulang, berarti itu kan Nggak sah. urusannya sama Allah kan nanti. Ya, tapi Saksinya kalau tadi ya Ustaz ya. ada pendapat dari ya beberapa ulama kalau sudah saya terima nikahnya ya sudah. Oh iya. Yang lainnya kan Saya terima udah sah. Tunai katanya. Nggak tahu apa yang qabil dibilang tuh dia. nikah sudah. Ya itu kan lebih lengkap. Tapi maunya lengkap lah lebih biar kuat. afdol gitu loh. Lebih Namanya afdol. mau seumur hidup masa akan nikahnya nggak jelas gimana ke depannya ya kan. Betul. Nikah itu kan disebutkan misakon itu. Jadi perjanjian yang teguh, yang kuat, yang kokoh. Kan kemarin diceritakan pada saat saya terima nikahnya, arsi saja bergetar. Para malaikat ya, terkejut, kaget. Ada orang yang mau menanggung Dosa apapun. orang lain. Ya, dosanya, Tanggung jawabnya sampai ke akhirat kan. Kalau suami misal sudah menerima itu, ternyata istrinya tidak bisa diatur, kemudian senantiasa melakukan dosa di depannya, di belakangnya, nanti dia kena juga. Begitupun misal ini enaknya istri, kalau istri punya dosa maka suaminya yang nanggung. ya kena juga. Ya enggak, bukan nanggung, Iya, dua-duanya maksudnya dapat kena, dosa. Kalau dia diam saja, kecuali sudah menasehati. Tapi kalau ini misalkan suami berbuat baik, maka istri juga dapat. Misal suami sholat berjamaah di masjid, istri kan ya sebaik perempuan kan di rumah ya, yang terbaik, maka dia dapat pahalanya. Itu luar biasa kan. Misal suaminya kerja mencari nafkah, niatnya jihad, dia dapat pahala jihad. Ternyata istrinya di rumah nunggu suami beres-beres segala macam, ngurusin di rumah tangga itu, maka dia juga dapat pahala suaminya. Luar Pulang biasa. Jadi mau pulang. Tapi ya sebaliknya juga, misal istrinya berbuat baik, istrinya bersodakoh, misal uang yang diberikan oleh suami, istrinya bersodakoh, mana ya suaminya juga dapat pahala. Istrinya nuntut ilmu, apalagi istrinya kerja, ya dapat pahala. Makanya tanggung jawab itu memang bener ya, Ya maksudnya nggak main-main. pemindahan tanggung jawab yang awalnya dari orang tua ke suami gitu. Bahkan yang kayak wanita, isi chatnya tuh saya pernah dengar kajian juga Ustaz. Maksudnya isi chat istri itu juga harus dicek sama suami karena nggak tahu kan di dalamnya itu ada dosa atau apa gitu. Entah dia mungkin chat sama yang lain, sama laki-laki atau sama temen yang menggibahi atau dan lain sebagainya. Itu emang harus diteliti sama suaminya biar tahu dosa Jadi kalau istrinya. harus nggak tahu ya hukumnya gimana ya. Cuman kalau maksudnya suami yang mau ngecek ya Iya, silahkan maksudnya karena gitu biar ya. tahu kan apa sih yang dilakukan istriku di belakangku gitu loh. Kalau emang ada perbuatan dosa ya diarahin lagi gitu ya Ustaz ya. Dan seorang suami ya, bukan hanya harus tahu chatnya istri, dia bahkan harus tahu isi hati. Isi hati. Ya kan? Kadang kalau suami, misal suami yang polos itu gini, dia mau pulang, nanyain ke istrinya, "Beb, mau dibawain apa?" "Enggak, jangan dibawain apa-apa." Ya udah dia pulang gitu aja nggak Dia apa-apa. pulang nggak bawa apa-apa. Pas diperiksa-periksa, kok meriksain ini? Ya, kirain bawa apa kek, martabak kek. Ya mending ditanya loh. Ada yang nggak ditanya loh. Pulang-pulang, loh kok nggak ada bawa apa-apa? Lo kan nggak minta. Oh iya Waduh, ya pula, juga. ya kan? Ya istri perempuan begitu, apalagi istri kan. Mau makan di mana? Diam aja, terserah. Terserah. Ya udah nggak jadi San. Udah. Nggak jadi udah yang polos. Kalau nanya makan itu terjadi pertengkaran perang dingin dia, perang dingin. Makan di mana sayang? Terserah lah. Ya udah kita makan sate, lagi nggak pengen sate. Ya udah bakso. Aduh enggak. Ya udah nasi padang katanya. Enggak, salah aja. Ya itu kan harus tahu isi hati, ini pengen apa ini.
harusnya si suami itu harus tahu ini kemarin terakhir apa tadi pagi nyebut apa nih, dia pengen apa. Aduh, berat itu Sat. Berat itu. Kayaknya hanya 10% ya Iya. mungkin populasi Tapi di semoga suami dunia kita ini. seperti itu ya. Semoga ya. Kita berdoa, iya kan. Karena beda pikiran kan, kalau laki-laki pikirannya itu harus jelas. Mana misal nggak bisa nih Nggak kalau bisa dikode-kode Ustaz. nggak bisa kode-kode. Tapi emang bagus gitu, ya udahlah, apa mau bilang. Nah, ya intinya seorang suami dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Bukan hanya dirinya tapi istrinya, tapi luar biasa ketika seorang menikah itu setengah agama. Setengah agama, setengah agama ya. menyempurnakan. Karena ibadah seumur hidup ya Ustaz. Ya, ibadah paling lama. Walaupun ya nikmatnya cuma 1%. Nikmat semua loh Ustaz. Sisanya nikmat banget. Iya, benar-benar. Masya Allah Allah. alam bisawab. Insyaallah. Iya nih. Biasa ya. Sebelum kita masuk ke kesimpulan nih, kita saksikan dulu yang berikut ini. Nah, itu tadi produk dari Wong Solo Group. Masya Allah, ada produknya apa tuh ini Asia? ada ayam ungkep, ayam goreng, ada ikan, ada juga sambal. Macam-macam ya. Jadi kalau yang itu tinggal dipanaskan atau digoreng sebentar, udah bisa langsung dimakan. Benar, kalau sambal nggak harus dimasak lagi ya, Terus tinggal dituang aja. benar banget. Tinggal dicocol aja gitu. Iya, tinggal dicocol dicocol. pakai Ambil nasi timun. hangat. Mantap. Kalau lalapan juga mantap. Kalau orang Medan kayaknya nggak bisa timun aja nih, Iya, harus ayam. Ayam. harus Kalau ayam. Sunda ya, biasa gitu ya Sat, lalapan ya. Iya. Lalapan. Paling enak itu timun sama kerupuk. Ah, mantap. Oke, Kita kita pakai nasi pakai ya. nasi, pakai kerupuk. Pakai ayam. Nasi, sambal, kerupuk. Insya Allah lah ya. Masya Allah. Oke, Sat, poin pentingnya tadi gimana, Sat? Ya, syarat saksi ya. Syarat saksi nikah itu ada 6. Mungkin Mbak ini bisa mewakili apa? Siapa tahu apa? Muslim. Yang Muslim. kedua itu laki-laki. Iya, Yang ketiga itu baligh. Balik. Yang keempat itu berakal. Berakal. Yang kelima merdeka. Yang terakhir adil. Alhamdulillah. Salah ujian. Mudah-mudahan ya penonton ingat. Insya Allah. Jadi kalau nggak inget juga bisa di scroll nih, diambil ceramahnya. Anak kesimpulannya pantunannya boleh? Oke, siap. Wih. Udah Beda lama kita dari loh yang nggak lain denger nih. pantun Ustaz Iya. ini. Biasanya di podcast yang lalu-lalu kita pakai pantun nih. Ada. Ada banyak kan enggak? Ini pantunnya yang agak-agak nyindir siapa nih, Sat? Ya tentang pernikahan. Oh iya, tentang Nyindir yang belum nikah nih, Ustaz. Aduh. Gadis manis membeli burung dara mendapat hadiah karangan bunga. Asik. Di pelaminan bercubit mesra para jomblo mulutnya menganga. Kasihan. Satu lagi, boleh satu lagi ya. 1.2 bulan Ramadan kita puasa, Asik. landasi pernikahan dengan agama, niscaya bahagia hingga ke surga. Amin. Masya Allah. Ini pantunnya aja Luar memotivasi ya. Ada lagi, Ustaz? Ada lagi? Udah habis. Oh, udah habis. Nanti kita Lagi ketemu seru-serunya. jomblo nih. Aduh, itu alhamdulillah. memotivasi ya Iya, benar agar banget. segera menghalalkan. Insya Allah Biar semoga halalan yang Allah thayyiban. semoga niat-niat yang sudah ada Allah permudah segala Amin. jalannya. Amin. Selanjutnya kita akan memasuki pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Aditya Bayu Permana. Beliau adalah pimpinan cabang Ayam Penyet Surabaya Lampung. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak
Ya Allah ya Rabbi Zal Jalali wal Ikram, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami, serta dosa kaum muslimin dan muslimat, serta kaum mukminin dan mukminat sekalian. Ya Allah ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam dalam rumah tangga kami, dan tegakkanlah syariat Islam dalam perusahaan kami, serta tegakkanlah syariat Islam dalam negara kami. Ya Allah ya Rabb ya Zal Jalali wal Ikram, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, jauhkanlah kami dari rezeki yang haram, dan kayakanlah kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak meminta kepada selain-Mu. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah Wong Solo Group menjadi rumah makan yang halal dan thayyiban mubarakah ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga doa tersebut dapat memberi kita keberkahan dalam acara hari ini, dan semoga acara hari ini juga dapat memberi kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Jazakallah Jazakallah khair Ustaz. Ustaz. Insyaallah kita ketemu di next episode Amin. dengan Amin. materi-materi yang sangat menarik. Insyaallah. Siapkan pantunnya juga Ustaz. Insyaallah. Satu buku. Iya, jadi soalnya pembahasannya menarik ya kan. Jadi pantunnya juga harus menarik biar motivasi Ustaz. Asal nyambung aja pantun materi. Terima kasih juga kepada Makanku Ready Meal dan tentunya Wong Solo Group. Group. Dan jangan lupa untuk like, Komen. subscribe, komen, dan share. Ya, share ke seluruh keluarga, Seluruh teman-teman keluarga, kantor ya Gratis kan? ya? Semua. Banyak-banyaknya gratis. Gratis. Ustaz. Bener banget. Gratis, tidak dipungut biaya. Oke deh. Alhamdulillah nih kita sudah di penghujung acara kita ya Ustadz ya. Sebelum itu kita tutup dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, akhir kata saya Putri dan Saya Asia. undur diri. Atas salah dan hilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.